jadi biasa tuh kegiatannya dari awal tuh seperti apa? Apakah ada doa dulu? Ada, ya, seperti biasa ya kan pagi anak-anak kumpul dulu di halaman untuk berdoa bersama. Kalau yang muslim yang Hindu sambil, kemudian yang Kristen ada guru agama Kristennya. Kemudian habis itu kan anak-anak masuk kelas, persepsi dulu sama gurunya bisa. Apalagi anak-anak kita ini kebanyakan yang autis dan tunagrahita. Tunagrahita itu kalau apa ya istilahnya itu nggak ada persepsi, nanti dia lupa dengan yang sebelumnya kan, harus diulang-ulang gitu. Juga sistem drill gitu, nggak bisa sekarang diajar nanti dia latihan sendiri nggak bisa, amal mandiri itu nggak bisa, harus kita yang mengawasi dan pembelajarannya, latih apa misalnya mau mengenal huruf ya, atau mengenal kata, kosakata, atau mengenal apa namanya benda-benda yang kan ada yang juga yang nggak ini ngomongnya nggak jelas, dilatih ini juga apa artikulasi yang nggak terapi bicara tapi sederhana ala guru lah, karena kita ini saking banyaknya murid yang juga belum bisa ngomong dengan jelas atau bahkan non verbal, sementara waktu kita juga terbatas tenaganya, walaupun ada sih satu guru itu khusus untuk terapi bicara tapi nggak bisa maksimal karena terlalu banyak. Dan nanti anak-anak ya sesuai dengan kemampuannya, jadi beragam nih, kayak murid saya ini ada yang sudah bisa penjumlahan 1000-an udah bisa, ada yang penjumlahannya baru 1 sampai 10 tuh, bahkan yang belum bisa penjumlahan ada, ragam ya. Untuk matematika, untuk bahasa ada yang sudah baca lancar, ini yang kursi roda yang cowok itu udah lancar, yang satunya baru belajar baca, yang ini baru belajar suku kata, kafe itu baru sampai ini, kemudian sekarang KPK baru ini yang dulu. Jadi kita tuh di kelas misalnya menghadapi 5 anak ya 5 pembelajaran yang berbeda, nggak sama dengan reguler. Kalau reguler kan misalnya bahasa Inggris nih pembelajarannya tentang apa present continuous gitu kan, semua kan satu kelas present continuous ya, walaupun mungkin kita kayak sekarang ada kurikulum mereka ada fase beda-beda ya, ada fase C, ada fase D kan gitu yang. Tapi kalau di sini benar-benar kita sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian mulai tahun ini supaya agak apa ya memudahkan guru dan bisa memaksimalkan pembelajaran itu, kita juga mulai mengkategorikan anak itu misalnya yang mampu calistung, kemudian yang mampu keterampilan terutama SMP SMA. Kemudian yang untuk apa ada yang memang belum, kadang-kadang kan dia sebenarnya belum siap untuk sekolah ya, jadi pembentukan perilaku itu kita pembentukan perilaku, dan ada yang khusus memang pembentukan perilakunya tuh karena dia autis itu siang kita one by one, jadi satu anak gitu. Karena memang nggak bisa dia kalau digabung dengan anak-anak lain itu kadang-kadang bisa nggak tertangani gitu kan. Nanti kalau mau lihat nanti yang jam 11 itu sampai jam 12 siang sih. Karena kita nunggu yang ini pulang dulu supaya gurunya fokus lah bisa ngajar. Nah ini tunarungu, beda lagi ya, ini dulu yang ngajar itu bahasa isyarat. Dia memang jurusan PLB. Kalau saya juga jurusan bahasa Inggris. Berarti paling ditekankan drill, berarti kalau misalnya Ya. dasar kalau misalnya metode lain ada tidak? Kalau saya nyoba ini sekarang nyoba yang Montessori, tapi untuk berhitung sama membaca. Yang membaca alhamdulillah udah berhasil nih, saya pakai kan ngajarin fonem dulu, baru ke mengajarkan bunyi dulu, baru ke abjadnya, baru ke suku kata. Saya lebih mudah anak-anak itu daripada kalau kayak metode drill yang biasa kita pakai kalau untuk belajar membaca. Yang berhitungnya juga gitu ya lihat. Jadi yang berhitung ini belum belum bisa dikatakan berhasil tuh karena saya baru berapa minggu ini pakai gitu. Saya ini nanti kalau yang ini sudah banyak yang muridnya saya berhasil pakai Montessori itu belajar bacanya. Itu yang termasuk si ini yang kursi roda yang cowok itu sama ini gitu berapa nih.
Berarti untuk SD ini mata pelajarannya apa saja deh? Sama dengan semua reguler. Oh, sama iya. semua dengan reguler itu berarti dari agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika. Kalau SD kelas 1-2 tidak ada IPAS kan, PJOK, kemudian seni budaya, bahasa Bali, kemudian bina diri program khusus itu kalau ini bina gerak yang dasar bina gerak. Kalau yang bina berita bina diri. Nah, autis juga bina diri. Kalau yang bahasa sosial. kalau PJOK tuh kegiatannya fisik itu olahraga. Kalau Ya, SD beda. sama. Dengan Cuma kadang-kadang kita lebih kepada mengembangkan ininya dia jadinya motoriknya dia yang atau sensorinya dia. Jadi kalau misalnya ada yang ini kan lemah di kayak kakinya itu kita kan dulu awalnya seringan pakai kursi roda dia di kelas. Tapi saya asesmen lihat ternyata anak ini bisa berdiri, bisa jalan. Awalnya mendorong itu kan dengan itu bisa dia ada kemampuan gitu kan. Sekarang sudah enggak. Tapi kalau yang memang awalnya di kursi roda ya udah di kursi roda, tapi kita latih misalnya dia lemah di otot tangannya, kita latih otot tangannya. Kalau selain fisik, kalau sosial apakah murid diajarkan bersosialisasi atau harus ramah-ramah atau seperti Ya, apa? biasa kan kita sama sih dengan sekolah. Umumnya kita anak-anak itu juga diajarkan adab-adab ya, etika, itu kan sopan santun. Walaupun yang autis pun sekalipun kan kadang-kadang ada kan yang anak autis itu dia tidak tahu bahwa itu sesuatu yang tidak sopan. Kita tetap ingatkan. Karena kan apa yang misalnya mengambil barang tanpa izin, misalnya, atau ambil makanan temennya itu paling sering buka tas dia, itu kan kita harus ajarkan tentang kepemilikan, tentang gitu. Kita ajarkan walaupun ada kayak untuk etika atau sopan santun ini ya kita ya cuma aja sih sama boleh ya, kadang-kadang kan mungkin lewat gambar, lewat cerita. Kadang kita tegur langsung kalau memang biasa. Ntar ya. Tingkat SMP atau SMA? Oh, kalau yang SMP SMA tuh lebih banyak vokasi dia, lebih banyak Jadi makanya ya kalau lihat kelas-kelas itu ada nama-namanya itu ya. Kalau yang dari sini dari bagian kelas ini, kelas kemudian juga kelas ini, kelas itu ya, kok lupa saya pojok itu kelas cantikan, kemudian anggrek itu kelas boga. Di sana ada yang otomotif, maka yang otomotifnya cuma ini sih nyuci motor dan sederhana aja. Kemudian ada atletik, kemudian ada busana sama tari. Jadi anak-anak yang punya bakat nari ke kelas itu. Lagi yang tetap ada sih pelajaran ini cuma sedikit, porsinya mungkin 70%. Karena memang secara di itu kan kita ya kalau anak-anak pertama yang secara fisik mampu dan dia juga agak ringan atau artis yang ringan, kita siapkan dia supaya kalau bisa dia kerja kan, kalau bisa ya, entah itu cuma ada yang di sini tuh kerja servisnya adalah lulusan sini, servisnya sini dia kan dari rumah bisa gitu. Kalau berhitung yang berat mungkin nggak bisa, tapi dia bisa HP kalau hitung kadang gitu bisa. Berarti ada pembelajaran nah itu belum ada sih dari ruang komputer, tapi kita nggak punya gurunya. Kemarin tuh ya kalau ada yang berminat sih ada guru yang Pak Fika itu kan guru bahasa ya, kadang-kadang dia yang ngajar atau kadang ada guru lain yang ngajar gitu. Nggak khusus kita karena nggak punya gurunya, dasar-dasar aja cuma ya sekedar bisa. Nah, SMP dari SMP SMA. Yang seni juga ada yang bisa menggamel tuh, yang sederhana bisa dia ada bisa. Kemudian juga di rumahnya dia ikut apa namanya
sekegerongan di rumahnya. Bisa juga. Ya, ada yang pintar nari walaupun nggak ini sekali tapi lumayan lah. Udah hafal dulu dia kebetulan anak tunarungu kan senjatanya bagus ya. Cuma paling bilang ngarahin aja dikit kalau dia masuk musik. Kalau dari peran keluarga ditekankan tidak misalnya di luar sekolah, orang tua juga harus bisa mendidik supaya mungkin mereka mau semangat masuk lagi atau semangat belajar supaya tidak malas. Oh iya, Jadi kita ditekankan. kerjasama juga dengan orang tua. Ya, berbagi ya. Sama Tapi kok ini kayak saya nih ngajar anak-anak itu supaya tetap ini tuh apa ya? Biasanya setiap hari atau kalau nggak sempat setiap hari, setiap ketemu orang tua saya ngomong bahwa ini anak sudah sampai sini, nanti kalau di rumah dilanjutkan. Karena anak pertama anak tunagrahita. Kalau dia terputus itu kita ulang dari nol. Nah, syukur-syukur dia kadang masih ingat yang ini. Jadi kadang saya ngajar baca yang misalnya suku kata cai. Suku kata ca atau suku kata ba itu kan misalnya caca baca kan gitu yang itu yang cuma itu aja bisa 2 minggu. Jadi sekarang diajar, besok lupa lagi. Karena diajar lupa. Jadi supaya tetap ingat, saya minta orang tua itu di rumah juga. Cuma kadang-kadang untuk beberapa anak itu yang pertama anak sindrom, dia kan sendiri banget ya, nggak bisa di ini kadang kalau itu jadi kadang orang tua cerita gimana biar kita kerjasama lah. Kadang-kadang kalau lagi nanti bilang aja telepon gurunya. Yang ini juga sama sih yang kita bilang itu kan kita orang tua di rumah anak diajarkan untuk biasa membantu. Itu sekedar mungkin tidak rapi, tidak terlalu bersih nyapunya, dirinya masih kadang itu. Kita selalu pendekatan bahkan tidak selamanya anak itu setidaknya di kemarin. Tidak selamanya anak itu akan bersama kita kan ya. Kalau misalnya di pembelajaran itu diintegrasikan tidak apa nilai-nilai budaya asli Indonesia misalnya kerjasama gotong royong atau misalnya penggunaan bahasa daerah dalam materinya gitu sehingga kita bisa melestarikan nilai-nilai budaya atau bagaimana? Oh iya, kalau masalah itu ini sih pertama kadang-kadang ada anak-anak yang memang kan dia di rumahnya bahasa ibunya itu bahasa Bali ya, biar dia ngerti kan nggak bisa dia kadang pakai bahasa Indonesia gitu. Cuma tetap nyambung juga dua bahasa itu tetap lah ya, bahasa Bali, bahasa Indonesia. Kalau budaya ya apa yang sudah kita ini tuh kan kadang-kadang kita juga sesuaikan dengan budaya di Indonesia yang pertama daerah Bali ya, yang sudah itu kita ajarkan. Tapi gak secara eksplisit sih, kita mungkin di sela-sela materi kita masuk budaya-budaya saling bukan toleransi, tidak saling kemudian menghargai teman yang lain yang itu kan juga biasa masalah ini. Paling kadang-kadang kalau misalnya nih anak-anak ada yang bullying atau ngejek itu bukan karena gambar situ, tapi biasanya kadang-kadang kamu jelek gitu. Yang masih. Kalau dari emosionalnya, Bu misalnya kan ada satu siswa ternyata ada temannya juga yang punya gejala yang sama, terus kalau misalnya mereka itu kayak senang atau sedih atau gimana tuh misalnya ketemu teman yang sama-sama ini sih rasanya yang anak tunagrahita, tunadaksa, tunarungu kan biasa interaksi sosialnya senang dia ngumpul-ngumpul. Yang agak susah kan memang yang autis itu. Biasanya harus kita paksa dia untuk gini. Kadang biar mengenal ini temennya, ini apa yang mau pinjam barang ke temennya itu harus kita ngajarin gitu. Yang dasar-dasar itu kan. Karena kan dia biasanya nggak mau sosialisasi. Walaupun kita ngajar dia, pertama yang autis yang agak parah itu
karena perilakunya masih belum terkontrol ya. Itu siang itu tetap kita ajarin ini siapa, ini temenmu mana, siapa nama temennya gitu kan. Pinjam gitu, nggak langsung gitu. Oke, itu aja ya. Itu aja, makasih Bu. Terima kasih Bu.